Perkenalkan, nama saya Yuvanida Oktaviani dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran Jigsaw. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau beberapa juga belum tahu ya tentang model pembelajaran Jigsaw. Nah, di sini saya akan kasih tahu apa itu model pembelajaran Jigsaw, bagaimana caranya. Yuk simak penjelasan dari saya selanjutnya. Nah, udah pada penasaran belum? Ayo sekarang kita mulai penjelasan tentang model pembelajaran ini ya. Daripada nunggu lama-lama, yuk lanjut. Nah, yang pertama kita harus tahu pengertiannya dulu. Dapat disebutkan bahwa pengertian model pembelajaran Jigsaw adalah pembelajaran kooperatif. Model Jigsaw ini mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji atau zigzag, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam aktivitasnya, siswa tidak memahami dan belajar materi saja, namun dituntut untuk dapat menjelaskan materi yang disediakan kepada setiap anggota grup belajar. Setelah tahu apa itu pengertian model pembelajaran Jigsaw, sekarang kita harus tahu tujuan dari model pembelajaran ini, seperti yang sudah tertera pada layar kalian ya. Tujuan dalam model kooperatif Jigsaw ini, siswa diharapkan memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan informasi kepada kelompok lain. Kemudian, persiapan awal dalam melaksanakan model pembelajaran Jigsaw yaitu membuat kelompok asal dan tim ahli. Nah, pengertiannya, kelompok asal adalah grup awal siswa yang ditujukan untuk menerima materi dari beberapa ahli. Sedangkan tim ahli adalah grup siswa yang beranggotakan grup lain atau grup asal yang ditugaskan untuk memahami materi tertentu untuk selanjutnya dijelaskan kepada seluruh anggota grup asal. Lanjut yang paling penting ya, yaitu tahapan-tahapan dalam melaksanakan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, siswa dikelompokkan dengan anggota terdiri dari 4-6 siswa yang heterogen. Yang kedua, di dalam grup tersebut siswa diberi sub materi yang berbeda. Ketiga, anggota dari tim yang berbeda dengan materi yang sama membentuk grup baru atau kelompok ahli. Yang keempat, anggota kelompok ahli dengan materi yang sama akan mendiskusikan materi tersebut. Yang kelima, grup ahli saling bahu-membahu untuk memahami materi tersebut. Yang keenam, setelah kelompok ahli berdiskusi, setiap anggota kembali ke kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota grup tentang materi yang dikuasainya. Yang ketujuh, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Yang terakhir, pembelajaran guru akan mengadakan kuis untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman masing-masing siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembagian kelompok pada model pembelajaran ini. Yang pertama, terdapat siswa-siswa yang belum memiliki kelompok. Setelah itu,
Siswa dibagi oleh guru terdiri dari siswa yang heterogen, agar siswa dapat saling memahami dan saling melengkapi agar tidak ada ketimpangan. Nah, pembagian ini disesuaikan dengan jumlah materi yang akan dijelaskan ya. Setelah itu dari kelompok asal diberikan undian nomor untuk membagi materi untuk setiap siswa. Nah, setelah itu siswa yang memiliki nomor yang sama akan berkumpul menjadi satu kelompok yang disebut tim ahli. Nah, dalam tim ahli ini, semua anggota tim ahli harus menguasai materi tersebut. Di sini semua siswa harus bertanggung jawab dengan materi yang didapatkannya. Setelah semua mendiskusikan dan mendalami materi yang didapatkan, semua siswa kembali ke kelompok asal masing-masing untuk menjelaskan materi yang didapatkannya. Penerapan pada SMK otomasi dan tata kelola kantor seperti apa ya? Nah, di dalam penerapan model Jigsaw pada jurusan OTP bahwa semua mata pelajaran dalam jurusan OTKP dapat menggunakan model pembelajaran Jigsaw, namun paling baik diimplementasikan untuk pendalaman materi. Kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw ini menurut Johnson & Johnson dalam Teti Sobari 2006 melakukan penelitian tentang pembelajaran kooperatif model Jigsaw yang menunjukkan bahwa interaksi kooperatif memiliki berbagai pengaruh positif terhadap perkembangan anak. Pengaruh positif tersebut adalah yang pertama, meningkatkan hasil belajar, yang kedua, meningkatkan daya ingat, yang ketiga, dapat digunakan mencapai taraf penalaran tingkat tinggi, yang keempat, mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik atau kesadaran individu. Selanjutnya yaitu nomor 5, meningkatkan hubungan antar manusia yang heterogen. Yang keenam, meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah. Yang ketujuh, meningkatkan sikap positif guru. Yang kedelapan, meningkatkan harga diri anak. Yang kesembilan, meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong. Nah, lalu ada tidaknya kekurangan model pembelajaran ini? Kekurangan model pembelajaran yaitu ada kelemahan pada model pembelajaran Jigsaw seperti penjelasan yang dilakukan oleh sesama siswa sulit dimengerti jika memiliki pemahaman teori yang berbeda. Kemudian, perencanaan model harus matang. Jika guru tidak telaten, maka tujuan pembelajaran ini sulit dicapai. Kemudian, implementasi pembelajaran Jigsaw dengan siswa lebih dari 30 orang akan sulit dilakukan. Lalu, siswa kurang percaya diri dalam menjelaskan teori kepada temannya, sehingga mengakibatkan terkendalanya diskusi antar siswa. Lalu, apakah ada kendala dalam penerapan model pembelajaran ini? Apakah terdapat kendala pada model pembelajaran Jigsaw ini? Seperti yang pertama, siswa yang ekstrovert akan lebih dominan daripada siswa introvert ketika diskusi diadakan. Yang kedua, siswa dengan daya berpikir dan membaca kurang akan sulit beradaptasi saat terjadinya diskusi.
Yang ketiga, bila pembuatan grup belajar tidak berbeda latar belakang atau heterogen akan terjadi ketimpangan. Yang keempat, tidak semua anggota grup belajar memiliki kapasitas menjadi seorang ahli. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Ini terdapat cara mengatasi kendala yang terdapat pada model pembelajaran Jigsaw tersebut. Yang pertama, guru dapat menyusun kemampuan belajar siswa dari yang terbaik hingga bawah dan buatlah grup heterogen dengan data tersebut. Kedua, lakukan tes pendalaman materi pada setiap tim ahli sebelum kembali ke grup asal agar penyampaian materi terhadap teman yang berada di grup asal dapat dilakukan secara maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga model pembelajaran ini dapat dijadikan referensi untuk mengajar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.